Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah. Definisi muamalah. Muamalah merupakan suatu hubungan yang melibatkan antara individu dengan individu di dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan definisi dari muamalah berdasarkan ilmu fikih, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat di dalam kegiatan transaksi ekonomi. Misalnya seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Macam-macam muamalah. Secara umum, macam-macam muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya adalah 1. Syirkoh. Istilah syirkoh menurut bahasa diartikan sebagai kongsi, kerjasama, ataupun bersyarikat. Dalam praktik pada kegiatan ekonomi, syirkoh adalah upaya yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dari dua orang atau lebih guna mewujudkan tujuan bersama. Secara umum, sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa keahlian, modal uang, bahan baku, jaringan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam ekonomi konvensional, syirkoh ini sering juga disebut sebagai usaha patungan atau kongsi. Tidak ada perbedaan signifikan dalam muamalah jenis ini, kecuali dalam ekonomi Islam, bahwa bisnis tidak boleh melanggar hukum syariah seperti kerjasama dalam kemitraan, kartel alkohol, narkoba, serta kegiatan jual beli barang yang dilarang oleh agama. Mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah akad yang digunakan untuk mengikat hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pemodal, sohib almal, serta orang yang melaksanakan usaha, mudharib. Akad mudharabah ini juga bisa dikatakan sebagai kegiatan bagi hasil untuk dua belah pihak, yaitu dengan cara menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Seorang mudharib wajib untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam, serta memberikan bagian dari keuntungan yang sudah ditentukan dengan kontrak yang disepakati atau tanpa adanya kontrak yang disepakati. 3. Wakalah. Wakalah adalah kegiatan untuk memindahkan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain yang bertindak sebagai pihak kedua untuk bertindak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Misalnya seperti kegiatan transaksi jual beli dalam surat berharga yang dilaksanakan oleh manajer investasi kepada pihak bank kustodian. Hal ini tentunya perlu digarisbawahi bahwa wakalah tidak sama dengan wasiat. Apabila wasiat hanya berlaku untuk orang sudah meninggal, sedangkan wakalah berlaku untuk orang masih hidup. Wadiyah. Wadiyah adalah sebuah titipan yang diberikan oleh nasabah atau penitip yang harus dijaga dan juga dikembalikan apabila nasabah tersebut sudah menginginkan untuk pengembalian. Di dalam akad ini, para nasabah harus membayarkan biaya yang sudah ditentukan bersama sebelumnya atas jasa penitipan tersebut. Kegiatan menggunakan ekonomi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering menemukan semacam kontrak wadiyah, misalnya seperti loker. 5. Musakoh. Musakoh adalah bentuk kolaborasi antara pemilik kebun dan penyewa atau pengelola yang ditugaskan untuk merawat kebun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Margin keuntungan atau profit yang diperoleh akan dibagi sama rata antara si pemilik kebun dengan si pengelola kebun. Musakoh menurut baginda Rasulullah SAW itu mubah. Hal ini tentunya dikarenakan pekerjaan untuk merawat dan mengelola kebun jelas dalam hal waktu, jenis, dan juga sifatnya. Kontrak di dalam musakoh dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Sayembara dengan hadiah untuk menemukan barang atau orang hilang juga termasuk muamalah. Ini dinamakan dengan ji'alah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.